Ketika aku diam, batinku terasa sarat. Ketika aku membuka mulut untuk berbicara, barulah kusadari kehampaan. Kehidupan masa lalu telah mati. Aku bersukacita atas kematiannya, sebab dari sanalah aku tahu bahwa ia pernah ada. Kehidupan yang telah mati itu kini membusuk. Aku bersukacita atas pembusukannya, sebab dari sanalah aku tahu bahwa ia belum hampa. Rumput yang membusuk dimulai saat berakhir. Sebuah kesadaran terbangun di ambang kematian. Sosok tak bernama mengingat bahwa ia pernah hidup, dicintai, dan mengorbankan masa depannya untuk orang lain. Ia seharusnya bahagia, namun yang tersisa hanyalah kehampaan dan ingatan yang terpotong-potong. Ia sadar telah mati, tetapi tidak mengerti mengapa kematian itu terjadi sekarang. Ingatan berikutnya kacau. Ia dibuang dari aslam setelah membuat pilihan yang salah. Rasa dingin, sakit, dan kegelapan menyelimuti diri. Identitasnya hilang, nama-nama tak terhitung melintas di kepalanya. Namun tak satu pun bisa dipahami. Rasa sakit yang tak terbayangkan membuat kesadarannya terkoyak, seakan berada di antara mimpi dan ajal. Di tengah penderitaan itu, ia memaksa dirinya untuk bangun. Perlahan, ia kembali merasakan tubuhnya. Saat ujung jarinya sadar dan matanya terbuka, sebuah proses dimulai. Kesadarannya tertuju pada istilah modul visual, sebuah konsep asing yang tak ia pahami. Penglihatan yang telah dikalibrasi ulang memperlihatkan gambaran tentang apa yang dia anggap sebagai kematian. Ia kebingungan dan mempertanyakan di mana dirinya berada. Ia duduk tegak dan memeriksa tubuh serta pakaian seperti manusia pada umumnya. Namun justru semakin ragu pada dirinya sendiri, mempertanyakan apakah ia masih manusia. Saat memeriksa tubuh kembali, ia tidak mengenali biokulit dan struktur mekanis yang kini menjadi bagian dari dirinya. Pertanyaan tentang kemanusiaan terus menghantui, bertanya kapan semua perubahan itu terjadi. Sementara bayangan saat sekarat kembali terlintas, ia menduga semuanya bermula pada hari itu, namun tak memiliki jawaban pasti. Ia menyadari bahwa kebingungan bukan hanya tentang tubuh. Ia juga tidak tahu siapa dirinya, dari mana asalnya, maupun kemana harus melangkah. Dalam kegelapan, pemuda itu berjalan tanpa tujuan. Setelah melewati terowongan bawah tanah yang berliku, ia akhirnya keluar dan melihat sebuah kota. Di dekat pintu keluar, ia menemukan tumpukan batu yang menyembunyikan tas selempang bersih, 2 pedang dengan bentuk berbeda, serta jejak yang menyerupai senjata pembunuh yang ditinggalkan terburu-buru. Ia mengambil tas tersebut dan menemukan cetak biru bertuliskan Rev Blade, serta sebuah buku catatan berlumuran darah yang tak bisa ia buka saat itu. Saat memeriksa tas yang tampak kosong, sepasang kacamata jatuh dari saku sampingnya. Kacamata itu terasa familiar, tanpa benar-benar tahu alasannya. Ia mengambil dan melihat pantulan dirinya di genangan air, lalu mengenakan seolah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Saat itu, ia merasakan sesuatu yang akrab dalam dirinya. Bahkan, isi tas selempang itu terasa lebih dikenalnya dibanding tubuhnya sendiri. Pertanyaan kembali muncul, siapa yang meninggalkan tas ini, dan kemana ia harus pergi? Ia mondar-mandir, mencoba berpikir, hingga matahari mulai terbenam dan suara langkah kaki berirama terdengar dari kejauhan. Pemuda itu ditemukan oleh sekelompok konstruk yang memperkenalkan diri sebagai satuan tugas Babilonia dalam misi penyelamatan. Mereka menawarkan untuk membawanya ke kawasan konservasi karena ia tidak memiliki tempat untuk kembali. Namun, salah satu dari mereka menyadari bahwa pemuda itu sendiri adalah seorang konstruk, sesuatu yang bahkan tidak ia pahami. Dalam percakapan singkat, mereka saling bertukar informasi. Para konstruk menyimpulkan bahwa hilangnya ingatan pemuda itu kemungkinan disebabkan oleh penyimpangan mind. Meski database Babilonia tidak memiliki data apapun tentang dirinya, perangkat yang ia bawa diperiksa dan dinyatakan rusak serta bukan buatan Babilonia. Namun diputuskan untuk dikembalikan kepadanya sebagai kemungkinan petunjuk. Kemungkinan bahwa ia adalah konstruk tak terdaftar dari Aca atau Aru dibahas. Hingga istilah Ascendant disebut, ketegangan muncul, dan pemuda itu meminta penjelasan. Para konstruk menjelaskan bahwa Ascendant adalah penyebab kekacauan, Red Tide, dan pembelotan konstruk.
Mendengar itu, pemuda tersebut mengangguk, memahami mereka sebagai pihak jahat. Pemeriksaan menunjukkan bahwa tingkat virus punishing dalam dirinya berada di kelas bawah, menandakan ia bukan transenden. Meski masih ada keraguan, Kapten Tim memutuskan untuk memberinya kesempatan. Dengan mengutamakan misi penyelamatan daripada kecurigaan, mereka sepakat membawa pemuda itu kembali ke markas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan ia menerima keputusan itu dengan rasa terima kasih. Tim membawa pemuda itu ke sebuah tempat yang mereka sebut sebagai markas sementara. Rev Blade miliknya beserta cetak biru diserahkan dan diamankan sebagai benda berbahaya. Lalu seorang konstruk support melakukan pemeriksaan cepat terhadap kondisinya. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada kerusakan fisik. Kehilangan ingatannya dijelaskan sebagai efek samping dari penyimpangan mind. Konstruk support menerangkan bahwa kondisi tersebut biasanya menyebabkan dampak yang jauh lebih parah. Namun dalam kasus pemuda itu, data memori masih utuh dan mind-nya tampak sangat stabil. Kemungkinan karena ia telah menerima bantuan tepat waktu. Meski demikian, markas sementara tidak memiliki peralatan untuk merawatnya. Ia disarankan mencari bantuan di tempat lain, atau menunggu dengan harapan ingatannya pulih dengan sendirinya. Sebuah pilihan yang berisiko, namun pemuda itu diberitahu bahwa ia mungkin bisa pulih tanpa perawatan. Tetapi kemungkinan tersebut jarang terjadi pada kebanyakan konstruk. Setelah menyampaikan itu, konstruk support berpamitan untuk menjalankan misi lain dan mempersilakan pemuda tersebut tetap tinggal. Sementara aktivitas markas kembali berjalan, pemuda itu hanya diam di sudut ruangan. 3 jam kemudian, di bawah cahaya bulan, pemuda itu mendengar keributan di luar markas sementara. Sekelompok pengunjung tak terduga tiba untuk beristirahat dan merawat yang terluka. Dari percakapan para konstruk, diketahui bahwa seorang komandan pasukan elit turut datang. Sementara sebagian anggota Grey Raven lainnya tertinggal di medan tugas karena kekurangan tenaga. Ia memperhatikan dari kejauhan dan melihat sang komandan duduk bersama Kapten Konstruk. Saat kotak P3K dibuka, ingatan samar tiba-tiba terlintas di benaknya. Pemandangan itu memicu kenangan yang terpecah, membuatnya mempertanyakan apakah dirinya pernah menjadi seorang dokter. Fragmen ingatan terus bermunculan, tentang perawatan, jahitan, dan buku ilmu bedah. Meski wujudnya tak lagi nyata, dengan ragu namun terdorong oleh insting yang terasa familiar, pemuda itu memberanikan diri menawarkan bantuan untuk menyembuhkan sang komandan. Kapten Konstruk menolak dengan tegas karena ketidakpercayaan dan status sang komandan yang terlalu berisiko. Namun sebelum pemuda itu disingkirkan, sang komandan sendiri menghentikan kapten dan meminta agar ia diberi kesempatan, menegaskan bahwa seseorang tak bisa dianggap bersalah tanpa bukti. Setelah mempertimbangkan permintaan itu, kapten akhirnya mengizinkan dengan syarat ia akan mengawasi dengan ketat. Pemuda itu pun dipersilakan mendekat. Pemuda itu diperkenalkan kepada Komandan Grey Raven. Saat ditanya nama, ia mengaku tidak mengingat apapun dan meminta dipanggil Pemuda A. Namun komandan merasa pernah melihat sebelumnya, meski hanya melalui rekaman video dan tanpa wajah yang jelas, serta menyebut bahwa orang yang diingatnya mungkin sudah mati. Percakapan berlanjut pada ingatan Pemuda A. Ia menjelaskan bahwa kotak P3K memicu kenangan tentang buku pembedahan dan pengalamannya membantu seorang dokter di pangkalan militer. Komandan menyimpulkan bahwa data dalam mind-nya masih utuh, dan ingatan dapat muncul kembali saat ia melihat hal-hal yang familiar. Komandan kemudian menawarkan bantuan dengan mengajaknya pergi ke Babilonia bersama tim Grey Raven. Meski perjalanan itu baru bisa dilakukan beberapa hari kemudian, Pemuda A ragu menerima tawaran tersebut. Ia menyadari obrolan komandan adalah bentuk ujian atas klaim hilang ingatannya, dan ia sendiri pun tidak sepenuhnya mempercayai dirinya. Takut jika ternyata ia bukan orang baik. Dilanda kebimbangan, Pemuda A meminta waktu untuk berpikir. Komandan menerima keputusannya serta berharap ia ikut pergi ke Babilonia, dan Pemuda A mengangguk serta tersenyum. Setelah perawatan selesai, Pemuda A kembali ke sudut markas. Malam membuat pangkalan menjadi tenang, menyisakan beberapa orang yang masih terjaga. Seorang gadis yang ceria dan seorang pria tua yang menegurnya karena mengambil kertas pesan bersama. Pertengkaran kecil itu memunculkan rasa sedih dalam diri Pemuda A. Bertanya-tanya apakah ia pernah memiliki keluarga seperti itu. Gadis tersebut akhirnya mendekati komandan sambil menangis. Alih-alih memarahinya, komandan menenangkan gadis itu dan memberinya selembar halaman dari buku catatannya. Melihat gadis itu kembali bahagia, Pemuda A ikut tersenyum.
Ia sempat bertatapan dengan komandan, lalu melihatnya berbicara pelan dengan kapten konstruksi, menimbulkan keraguan dalam pikirannya apakah mereka masih mencurigainya. Merasa terasing, pemuda A mempertanyakan apakah ia boleh tinggal di markas dan kemana ia harus pergi jika ingatannya kembali. Saat ia tenggelam dalam pikiran, komandan datang menghampirinya dan menyerahkan sebuah pena serta halaman buku catatan. Komandan menjelaskan bahwa mereka akan segera menuju kota 006, dan kemungkinan penyimpangan mind dapat menyebabkan kehilangan ingatan berulang, sehingga pemuda A disarankan menuliskan apapun yang ia ingat. Pemuda A menerima pemberian itu dengan terkejut dan berterima kasih. Komandan juga mengucapkan terima kasih atas perawatan yang telah ia berikan dan mendoakan agar ingatannya segera pulih. Namun ketika pemuda A hendak bertanya lebih jauh, komandan sudah pergi bersama yang lain, meninggalkannya sendirian. Bagi para pahlawan itu, pemuda A hanyalah satu dari banyak pertemuan di medan perang. Namun bagi pemuda A sendiri, setiap kesempatan yang terlewat membawanya selangkah lebih dekat ke jurang tanpa jalan kembali. Saat malam semakin larut, markas mulai sunyi karena para penghuni bersiap tidur. Pemuda A memanfaatkan ketenangan itu untuk duduk di meja dan melihat selembar kertas yang ditinggalkan oleh gadis tadi. Ia bertanya-tanya apakah ia juga pernah menulis hal-hal sederhana seperti itu di masa lalu. Ketika hendak menulis, ia menyadari pikirannya kosong, tak tahu apa yang harus diingat. Ia menutup mata dan mencoba menggali ingatan. Perlahan, ia merasakan kehangatan pena di tangannya. Seolah benda itu membangkitkan sesuatu yang sangat ia rindukan, meyakinkan dirinya bahwa ia bisa mengingat kembali jika terus berusaha, lalu mulai menulis dan menggambar secara naluriah. Garis-garis acak di kertas berubah menjadi lingkaran, lalu menjadi sosok seorang pemuda, api unggun, dan padang rumput luas. Ia menyadari bahwa dirinya tahu cara menggambar dan tampak sangat terbiasa melakukannya, seakan telah mengulanginya berkali-kali di masa lalu. Namun pertanyaan baru muncul. Kemana semua gambarnya dulu pergi? Apakah seseorang menyimpannya, menumpuknya di buku sketsa, atau semuanya telah hilang? Saat ingatan mulai kembali, ia teringat nasib semua karya itu sejak kecil, dan potongan kenangan masa lalunya mulai muncul kembali. Ingatan pemuda A berlanjut pada masa kecilnya, saat setiap gambar yang ia buat selalu berakhir sama, dirobek untuk menjaga api tetap menyala, atau dibuang tanpa sisa. Ibunya melarang keras kebiasaan menggambar, mengancam mematahkan pensilnya jika ia tidak menyerahkan sisa karyanya. Meski sang anak memohon, menjelaskan bahwa ia telah menyelesaikan pelajaran, tugas, dan pekerjaan rumah, larangan itu berubah menjadi kekerasan, teriakan, dan campur tangan tetangga yang marah. Ibunya yakin bahwa menggambar tidak akan memberinya masa depan dan hanya akan membahayakan dirinya. Ia menuntut anaknya mempersenjatai diri dengan keterampilan yang nyata agar bisa bertahan hidup, bekerja di area medis, reservasi, atau setidaknya tetap hidup di tingkat bawah Aslam. Ia memerintahkan pergi bersama Rahel untuk melihat dunia luar, menyaksikan kematian akibat virus punishing, dan memahami kerasnya realitas. Meski sang anak menolak, berharap terhindar dari pekerjaan berat dan konflik, ibunya tetap tak bergeming. Anak itu akhirnya menyerah. Ia teringat sosok ibunya yang selalu memakai topeng sejak kerusuhan yang merenggut ayahnya dan menjatuhkan keluarga mereka ke tingkat terbawah Aslam. Ibunya bekerja tanpa henti demi bertahan hidup, menjalani pekerjaan yang dibenci banyak orang, dan menghadapi hinaan serta ancaman tanpa pernah kehilangan ketenangannya. Ia dingin terhadap permohonan putranya, namun teguh dengan rencana yang menurutnya perlu demi kelangsungan hidup. Di tengah kebencian dan cemoohan dari lingkungan sekitar, hanya satu orang yang tetap berdiri di sisi ibunya, yaitu Rahel, kepala kru kargo tingkat bawah. Rahel dihormati oleh semua orang, berani melawan kekerasan dan penghinaan, serta menjadi satu-satunya sosok yang bersahabat dengan ibunya. Bagi sang anak, Rahel adalah bukti bahwa masih ada kehangatan dan perlindungan di dunia yang keras itu. Rahel menegur anak laki-laki itu mengenai kejadian kemarin, menjelaskan bahwa ibunya bersikap keras karena khawatir. Ia memperingatkan bahwa berkelahi dengan anak-anak dari gerbong H masih bisa ditoleransi, tetapi berurusan dengan penjaga dari tingkat atas sangat berbahaya. Selama Aslam dikuasai oleh mereka, nyawa siapapun bisa diambil dengan mudah, termasuk dirinya. Anak itu meminta maaf, namun Rahel menegaskan bahwa ia tidak menyalahkannya.
ia mengaku sudah memberi pelajaran pada anak-anak gerbong H yang mengganggunya dan mengatakan bahwa semua itu bukan kesalahannya. Rahel kemudian menyinggung sikap murung anak itu dan kejadian dengan Hill, bilang bahwa tidak semua orang memiliki keberanian untuk melawan ketidakadilan. Anak itu akhirnya memahami dan berjanji akan meminta maaf. Saat ditanya soal pekerjaan, anak itu mengira akan ikut ke kargo, namun Rahel justru memberinya tugas lain. Ia diminta masuk ke saluran ventilasi untuk memeriksa sesuatu dan tetap berada di sana hingga dipanggil malam hari. Meski bingung, anak itu menerima tugas tersebut. Tanpa sepenuhnya memahami maksud Rahel, anak itu menuruni saluran ventilasi. Ketika mencapai ujungnya, ia menyadari bahwa yang menantinya bukanlah terowongan biasa, melainkan sebuah tempat yang bahkan tak pernah berani ia impikan sebelumnya. Anak laki-laki itu tiba di penyimpanan 08 di kargo gerbong P, sebuah tempat penyimpanan buku kertas dan terminal data berisi e-book. Di sana terdapat berbagai jenis bacaan, novel, puisi, sejarah, mitos, hingga buku bergambar dan manga yang mudah dipahami anak seusianya. Seperti menemukan dunianya sendiri, ia langsung tenggelam dalam buku-buku tersebut dan membaca dengan penuh perhatian. Ia begitu menikmati waktunya hingga lupa memakan bekal yang dibawanya. Halaman demi halaman berlalu tanpa terasa, dan waktu berjalan sangat cepat. Ketika ketukan terdengar dari saluran ventilasi, ia terpaksa menghentikan bacaannya. Dengan enggan, ia meletakkan buku itu dan kembali melalui saluran ventilasi seperti semula. Rahel menanyakan perasaan anak itu setelah menghabiskan waktu sendirian di tempat tersebut. Meski mengaku tidak buruk, anak itu merasa semua ini terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Ia khawatir jika ibunya mengetahui keberadaannya di sana, tempat itu akan dihancurkan, atau orang-orang yang membenci ibunya akan mengetahui rahasia dan menimbulkan konsekuensi. Rahel meyakinkan semuanya akan baik-baik saja selama ia tidak takut. Ia berencana memberitahu ibunya bahwa anak itu ditempatkan di kru pemeliharaan untuk membantu perbaikan terowongan. Dengan alasan usianya terlalu muda untuk berada di kargo, meski sempat ragu, anak itu akhirnya menerima rencana tersebut. Rahel meminta agar ia tetap tenang, berhati-hati dengan buku, serta selalu waspada terhadap orang-orang yang keluar masuk. Ia juga menegaskan bahwa urusan berbicara dengan sang ibu akan ia tangani sendiri, dan sebelum pergi, Rahel mengingatkannya bahwa meski dunia sedang berantakan, pengetahuan akan tetap berguna, serta mendorongnya untuk terus membaca dan mencoba bersikap lebih baik pada ibunya. Namun ia menghentikan ucapannya sebelum menyelesaikan alasannya. Anak itu tidak pernah menanyakan kelanjutan ucapan Rahel. Setelah Rahel berbicara dengan ibunya, ia mendapat pekerjaan 4 jam bersama kru pemeliharaan, di luar tugas rumah dan belajar. Di rumah, ia bersikap sangat hati-hati dan bekerja lebih keras agar ibunya tidak curiga. Gudang buku menjadi tempat perlindungannya. Di sana, ia tenggelam dalam bacaan yang memberinya pengetahuan tentang dunia luar serta pemahaman tentang keadilan, perlawanan terhadap penindasan, serta harapan akan dunia yang lebih baik. Ia menghafal banyak cerita dan mulai memimpikan dirinya menjadi pahlawan yang memperjuangkan keadilan. Namun kenyataan kembali menekan, ibunya keras terhadap semua mimpinya, membuat ragu dan memilih berkompromi. Ia memutuskan menyimpan mimpinya untuk sementara, menuruti perintah ibu dan Rahel, serta fokus bertahan, hidup terus berjalan, dengan mimpi rapuh yang ia genggam saat mendekati usia 11 tahun. Anak laki-laki itu menghabiskan malam membaca di ruang penyimpanan. Namun ketukan biasa dari saluran ventilasi tak kunjung terdengar. Saat melihat waktu sudah menunjukkan pukul 4, rasa gelisah muncul. Tanpa daya menunggu lebih lama, ia memutuskan keluar dari saluran ventilasi dan berjingkat pulang ke rumah. Dengan pintu terbuka, anak itu melihat lampu ruang kerja ibunya masih menyala. Rahel duduk di hadapan ibunya dalam kondisi terluka parah. Terlibat percakapan tegang tentang hilangnya barang-barang kargo, Rahel membantah tuduhan perampokan dan menyinggung kerusuhan masa lalu serta orang-orang yang memanfaatkan situasi, termasuk Ashlar. Ia mengakui penyesalan, namun menegaskan tak pernah ingin menjadi bagian dari pihak yang mereka benci, meski masih terikat kerjasama yang tak bisa ia lepaskan. Anak itu tidak sepenuhnya memahami pembicaraan tersebut.
Tetapi ia menyadari bahwa ibunya dan Rahel bekerja dengan seseorang yang mereka benci, serta adanya pengkhianatan di kru kargo. Seperti sebelumnya, beberapa pertanyaannya selalu dihindari dengan alasan ia terlalu muda. Percakapan pun dihentikan ketika ibunya mengalihkan topik dan menanyakan kabar Asad, teman Rahel. Anak itu teringat nama Asad, sosok yang sangat dekat dengan Rahel dan sering bekerja serta minum bersamanya. Hingga kerap dicandain orang-orang di sekitar mereka, Asad selalu menanggapi candaan itu dengan tawa. Lalu Rahel bilang bahwa Asad sedang terluka dan beristirahat. Setelah percakapan singkat dan sunyi di dalam kereta yang bergoyang, Rahel berterima kasih pada ibu anak itu dan berjanji akan lebih berhati-hati. Saat hendak pergi, Rahel membuka tirai dan mendapati anak itu menguping. Ia menegaskan tidak akan menceritakan apapun yang didengar anak itu. Sementara sang anak juga berjanji tidak akan membocorkannya. Percakapan berakhir dengan ibu menyuruh anaknya masuk dan segera tidur. Anak itu memberanikan diri bertanya pada ibunya apakah bibi Rahel pernah melakukan sesuatu yang buruk, dan apakah kerusuhan yang disebutkan berkaitan dengan kematian ayahnya. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan anak kecil lagi dan bahkan mengaku mampu bekerja sendiri. Namun ibunya membongkar kebohongan itu dan mengungkap bahwa ia sudah mengetahui semua kegiatannya selama ini. Ia hanya mengizinkannya karena saran Rahel, demi keselamatan anaknya agar jauh dari penjaga serta bahaya kargo. Ketegangan memuncak saat anak itu menyinggung ayahnya, bertanya mengapa ibunya seolah menolak bersedih. Namun sang ibu akhirnya membuka diri, menjelaskan kerasnya kehidupan di Aslam, tempat di mana setiap orang bertahan hidup dengan kekerasan, tipu daya, atau bergantung pada orang lain, dan semua pilihan selalu menuntut harga. Ia juga menjelaskan bahwa Rahel ingin mengubah tatanan yang menindas. Ayahnya adalah bagian dari sistem lama, dan meski kerusuhan dipicu oleh Rahel, ayahnya tidak dibunuh olehnya, melainkan menjadi korban kekacauan yang dimanfaatkan orang lain. Ibu juga menjelaskan mengapa mereka tidak bisa pergi. Dunia luar telah dikuasai virus punishing dan jauh lebih berbahaya. Satu-satunya harapan adalah rencana Rahel untuk membebaskan mereka. Ia mengakui ikut membantu Rahel meski sering tidak sepenuhnya setuju. Lalu secara singkat menceritakan masa lalunya tentang menjual masa depan demi bertahan hidup. Sebuah harga mahal yang harus dibayar orang biasa untuk menjadi pahlawan. Tanpa memberi penjelasan lebih jauh, ibu menetapkan jalan hidup anaknya. Kelak ia harus belajar menjaga diri dan akan dimasukkan ke kru pengangkut saat cukup umur. Menolak menjawab pertanyaan lanjutan, ia menyuruh anak itu tidur, menyelimuti tubuhnya, lalu berbaring di sampingnya dan menenangkan sang anak dengan lagu pengantar tidur lembut yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Pemuda A terbangun dari lamunannya saat potongan lagu pengantar tidur berakhir. Menyadari dirinya tertidur sambil memegang pena, ia mendapati dirinya sendirian. Sementara di kejauhan terdengar seorang gadis konstruk bernyanyi sambil memperbaiki mainan. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Lilian dan menjelaskan bahwa yang lain sedang menjalankan misi, serta ia akan mengantar pemuda A ke pusat medis 09 untuk pemeriksaan. Mendengar nama tempat itu, pemuda A teringat bahwa sebelumnya ia memang disarankan pergi ke fasilitas medis yang lebih baik. Meski tidak tahu lokasinya, saat ditanya tentang ingatannya, ia mengaku mengingat banyak hal kecuali namanya sendiri. Lilian berspekulasi bahwa ia mungkin membenci namanya sebelum kehilangan ingatan, sehingga kini semakin sulit diingat. Pemuda A lalu menjelaskan bahwa ingatan yang tersisa kebanyakan berasal dari masa sebelum usia 12 tahun. Keluarga, teman, buku bergambar, manga, mimpi-mimpi yang tak terwujud, seorang bibi yang baik hati, dan ibu yang selalu menyembunyikan kebenaran darinya. Lilian menanggapi dengan ringan, bahkan bercanda bahwa kisahnya terdengar seperti latar belakang tokoh dalam game. Percakapan itu sampai dengan pertanyaan pemuda A tentang apakah orang biasa bisa berada di sisi yang salah dari keadilan. Yang dijawab Lilian bahwa justru orang biasalah yang paling sering terjebak di sisi itu, karena mereka tidak memiliki apapun untuk membela diri atau berpihak pada yang benar. Pemuda A kembali teringat kata-kata ibunya tentang harga mahal untuk menjadi pahlawan, lalu menyadari ironi dirinya. Anak laki-laki dalam ingatannya telah mati. Namun kini ia hidup dalam tubuh yang asing. Ia bertanya-tanya harga apa yang harus dibayar untuk keajaiban itu. Lilian mengabarkan kendaraan pengangkut telah tiba dan menyerahkan senjatanya. Saat bersiap pergi, pemuda A menyadari mainan yang sedang diperbaiki Lilian adalah kunang-kunang rakitan. Merasa familiar, ia meminta melihatnya. Mainan itu rusak parah, badan terpelintir, seolah pernah tertabrak. Ketika ia menatapnya,
Sebuah suara terngiang bahwa bekas luka adalah bagian dari ingatan. Seketika, rasa sakit hebat kembali menghantam dadanya. Sama seperti saat ia pertama kali terbangun, seakan menegaskan bahwa beberapa hal memang ditakdirkan untuk terjadi. Menyadari kemunculan mainan kunang-kunang itu bukan kebetulan, pemuda A mencoba memastikan apakah Lilian melihat seseorang saat menemukannya. Lilian menegaskan ia hanya menemukannya tergeletak di luar dan berniat memperbaiki lalu mengembalikannya. Bahkan menyindir bahwa ia mungkin terlalu tua untuk mainan seperti itu. Namun pemuda A hanya menjawab bahwa mungkin benda itu adalah pengingat mimpi masa kecilnya. Karena tak mendapat jawaban pasti, ia menuliskan pesan di secari kertas yang diperolehnya malam sebelumnya, dan menitipkannya pada salah satu konstruk penjaga sebelum kendaraan pengangkut berangkat. Ia merasa setidaknya telah membuat sedikit kemajuan dalam mencari kebenaran. Namun pertanyaan-pertanyaan besar tetap menghantuinya. Sosok tanpa wajah yang tak ia ingat, anak laki-laki dalam ingatannya yang diiringi melodi lagu pengantar tidur, serta keberadaan ibu dan Rahel sekarang, ia pun bertanya-tanya apakah mereka masih menunggunya di suatu tempat, sementara dirinya terus mengembara sebagai jiwa yang kehilangan arah. Pemuda A menegaskan dalam hati bahwa ia tak boleh berhenti sebelum mendapatkan kembali ingatannya. Ia menenangkan diri dan mengalihkan perhatian pada percakapan para prajurit konstruksi di kendaraan. Mereka membahas komandan utama dan tim Grey Raven yang pergi mendadak karena masalah internal. Beberapa penjaga dilaporkan membelot tanpa diketahui keberadaannya. Dan percakapan berlanjut pada kemungkinan mereka bergabung dengan Ascendant demi kekebalan terhadap virus, mengingat rentetan bencana dan pertempuran yang tak kunjung berakhir. Ada pula yang menyinggung keputusan petinggi mengirim pasukan pemurnian sebagai langkah antisipasi. Suasana berubah ketika perhatian tertuju pada Lilian. Ia mengaku kehilangan kontak dengan Talbot dari skuad. Para rekannya terkejut dan mengingatkan bahwa sejak insiden yang menimpa Anna, kondisi mental Talbot tidak stabil. Bahkan ada kekhawatiran ia bisa saja membelot. Lilian terdiam mendengar hal itu. Kendaraan pengangkut berhenti di persimpangan dan para konstruksi turun. Pemuda A dan Lilian berjalan menuju pusat medis 09 sambil berbincang, hingga perangkat Lilian tiba-tiba berdering. Talbot menghubunginya dalam keadaan panik, mengaku dikepung korupted dan meminta bantuan. Di sela-sela itu terdengar suara Kap bernama Blush yang ikut memohon pertolongan. Talbot sempat menjelaskan bahwa Blush adalah Kap berbasis Wero, lalu segera mengirimkan koordinat lokasi mereka. Lilian hendak meminta bantuan pemuda A dan tanpa sadar memanggilnya John. Membuatnya terkejut meski tetap tenang. Setelah mendengar situasinya, pemuda A memutuskan untuk membantu. Mereka pun bergegas menuju lokasi Talbot. Pemuda A menyadari Talbot tak mungkin berada jauh, dan memutuskan menyelesaikan korupted di hadapannya sebelum bergegas menolong. Dalam pertempuran, ia mendapati dirinya mampu menggunakan dua senjata dengan luwes, seolah tubuhnya mengingat teknik bertarung itu meski pikirannya tidak. Ia pun bertanya-tanya apakah ini sisa memori otot dari masa lalunya. Setelah menyingkirkan gelombang korupted dan menyelamatkan Talbot, ia berbicara singkat dengannya. Talbot berterima kasih, namun situasi belum aman karena masih ada korban lain yang berdatangan. Lilian segera mengambil alih penanganan medis, tetapi terkejut saat menyadari hanya satu yang selamat dari rombongan sebelumnya. Tiba-tiba korupted kembali menyerang. Talbot meminta izin membantu Lilian dan menyerahkan garis depan pada pemuda A. Tanpa ragu, pemuda A menyetujuinya dan maju untuk mengeliminasi korupted yang mengejar, menjaga mereka tetap aman. Di tengah pertempuran, sesuatu dalam diri pemuda A akhirnya terbangkitkan. Tubuhnya terasa akrab dengan rev blade yang tak konvensional dan stiletto di tangannya. Sementara suasana jalanan mendung, dentingan logam, dan bau mesiu memicu ingatan yang terkubur. Sekejap kemudian, semuanya kembali. Ia teringat bahwa dirinya telah melalui banyak pertempuran, bahwa ia pernah menjadi bagian dari kru kargo, bahkan menjabat sebagai kapten kru 08. Saat membicarakan Acha, orang-orang biasanya teringat pada berbagai kelas gerbong di Aslam,
Namun area terbesar bukanlah tingkat atas tempat para bangsawan tinggal, melainkan tingkat bawah, yang dihuni kereta kargo, kereta rakyat biasa, dan kereta industri. Kereta rakyat biasa terdiri dari orang-orang terampil yang membentuk kru logistik, kru pemeliharaan, kru kargo, dan Bumblebee. Sebelum Bumblebee berkembang pesat, sebagian besar penghuni tingkat bawah adalah anggota kru kargo. Setelah virus Punishing melumpuhkan mesin dan dunia dipenuhi korupted serta perampok, Acha membangun jaringan logistik melalui kru kargo, dengan kendaraan buatan sendiri dan sumber daya daur ulang dari berbagai pangkalan dan pabrik yang dibangun kembali. Mereka menjaga arus barang serta surat tetap berjalan. Mereka juga bekerja sama dengan Bumblebee untuk memproses dan menjual kembali produk. Bagi banyak pangkalan, kru kargo adalah simbol harapan karena membawa suplai penting dan membantu orang-orang bertahan hidup, bahkan menyelamatkan mereka dalam situasi berbahaya. Di saat yang sama, mereka juga menghasilkan kekayaan besar bagi bangsawan tingkat atas. Meski pekerjaan ini penuh risiko dan ancaman kehilangan nyawa, menjadi anggota kru kargo tetap dianggap sebagai pekerjaan impian bagi banyak pemulung, setidaknya sebelum insiden besar itu terjadi. Pemuda A merasakan ada sesuatu yang janggal dalam ingatannya. Pada suatu titik, pekerjaan kru kargo yang dulu dianggap impian berubah menjadi simbol penindasan bagi penghuni tingkat bawah. Ia mulai mengaitkannya dengan rencana Rahel untuk menyerang kaum bangsawan demi membebaskan mereka. Namun saat mencoba mengingat apa yang sebenarnya terjadi dan apakah revolusi itu berhasil, ingatannya kembali terhenti, tak mampu melangkah lebih jauh. Mereka bertiga tiba di pusat medis 09 membawa satu-satunya korban selamat. Talbot menjelaskan bahwa ia menemukan pasukan yang telah diserang dan sebagian besar sudah tewas. Keributan itu menarik perhatian para pengungsi, termasuk seorang teknisi kurus, mantan teknisi area reservasi, yang segera membantu menangani korban bersama Lilian. Saat mereka bekerja, dibahas bahwa tubuh korban mengalami banyak kerusakan, beberapa di antaranya sudah lama, dan kondisi mindnya masih kacau meski ia tetap sadar. Sementara itu, Talbot berbincang dengan prajurit konstruksi lain tentang keadaan sejak kereta runtuh. Banyak pengungsi, kekurangan suplai, serta upaya membagi orang-orang ke berbagai pangkalan. Meski situasi sempat kacau, mereka perlahan mulai menata kembali logistik dan kekuatan. Perhatian kemudian tertuju pada pemuda A yang membantu mengganti perban seorang anak kecil. Talbot mengaku tidak mengenalnya dan hanya bertemu di perjalanan, serta menyebut ia kehilangan ingatan. Para prajurit sempat mengira ia kapten baru, tetapi Talbot menjelaskan para petinggi hanya memanfaatkan siapapun yang tersedia. Setelah pemeriksaan dasar selesai dan korban dinyatakan ajaibnya masih sadar, Lilian menoleh pada anak kecil yang dirawat dan menanyakan namanya. Anak itu terdiam sebelum akhirnya mencoba menjawab. Kayaknya gua kenal nih bocil. Ya, sebagian besar sikikan pasti dah tahu dia. Buat yang belum tahu nanti juga tahu, jadi kita lanjut dulu. Gadis yang selamat itu berusaha menjawab pertanyaan tentang regunya, tetapi tak sanggup menyelesaikan kalimatnya dan mulai menangis saat mengingat pasukannya telah gugur. Teknisi kurus segera menghentikan pertanyaan, menjelaskan bahwa mindnya belum stabil dan ia perlu istirahat. Pemuda A meletakkan alat medis yang dipegangnya dan duduk di samping gadis itu dalam diam. Di sisi lain, para prajurit konstruksi membahas meningkatnya kasus mind tidak stabil. Dan Talbot bilang, "Yah gimana enggak? Orang ngeliat temen lu dicabik-cabik depan mata lu sendiri bro." Perdebatan dimulai ketika prajurit konstruksi 3 khawatir akan muncul lebih banyak pembelot karena situasi tak kunjung membaik dan kabar tentang senjata Omega yang masih belum jelas. Prajurit konstruksi 5 menyarankan beralih ke Ascendant, apalagi parlemen telah menerima Transcendant seperti Camu, namun yang lain menolak, tak ada pembelot yang kembali membantu, dan proses penyaringan Ascendant sangat ketat. Talbot mempertanyakan mengapa mereka yang lolos tak kembali menolong. Lilian menegaskan Ascendant tetap musuh, tetapi Talbot berpendapat sebaliknya. Jika ia menjadi Ascendant, ia akan menggunakan kebebasan itu untuk menghentikan bencana. Sikapnya menimbulkan kecurigaan, dan ia diperingatkan bahwa langkah itu hanya akan membuatnya menjadi corrupted dan harus disingkirkan. Seorang pengungsi tua menasihatinya agar tidak gegabah, mengingat Punishing telah berlangsung lama tanpa hadirnya penyelamat.
Tapi ucapan itu justru memicu ledakan emosi Talbot. Ia meninju dinding dan menolak gagasan bergerak pelan-pelan saat orang mati setiap detik. Ia menyoroti ancaman baru seperti hetero dan red tide, menegaskan bahwa bencana tak pernah benar-benar mereda. Di tengah amarahnya, ia teringat tragedi kereta dan kematian sang master. Talbot menyesali kegagalannya menghentikan Anna dan pasukan elit yang mengawal Forsaken, mengakui bahwa ia gagal melindunginya. Pemuda A terkejut mendengar soal tragedi kereta. Namun perhatiannya teralihkan ketika prajurit konstruksi 1 memarahi Talbot. Ia memperingatkan bahwa ucapan Talbot bisa membuatnya dikirim ke pasukan pemurnian, menegaskan bahwa menjadi ascendant bukan solusi, dan transcendent pun punya batas. Talbot akhirnya diminta meminta maaf dan menghentikan pikiran nekatnya. Dengan berat hati, ia meminta maaf lalu pergi dalam diam, disusul Lilian, sementara pemuda A tertahan karena pemeriksaannya belum selesai. Setelah suasana mereda, para pengungsi mulai berbicara sinis. Mereka membandingkan wacana ascendant dengan kotak berkah, program lama yang dijual dengan janji manis namun berujung seperti rumah jagal, lebih dari sekadar skema Ponzi, karena melibatkan perjudian yang bisa menghancurkan keluarga. Disebutkan pula bahwa para bangsawan berada di baliknya, bahkan ide itu dikaitkan dengan Ashlar. Bagi mereka, prinsipnya sama, segelintir menjadi kaki tangan bangsawan, sementara ribuan lainnya dikorbankan. Mendengar itu, pemuda A terdiam. Satu kata menggema di benaknya, para bangsawan. Para pengungsi melanjutkan diskusi pahit mereka. Mereka mengatakan para konstruk setidaknya tidak bergantung pada keberuntungan untuk menarik tiket. Tapi itu karena mereka mempertaruhkan nyawa. Jika keadaan tak berubah, hasilnya akan sama seperti dulu, orang-orang hanya bertarung dan mati. Ucapan itu memicu ingatan pemuda A. Ia teringat tentang kereta, dan tentang kotak berkah. Salah satu akar kerusakan di lantai bawah, kenangan masa kecilnya perlahan kembali. Saat itu, konflik tingkat atas dan bawah belum separah sekarang. Ia masih anak kecil ketika ikut bekerja merakit kotak berkah bersama warga lain di dalam gerbong kargo, di bawah pengawasan penjaga tingkat atas. Pekerjaannya sederhana, melipat kotak daur ulang, membersihkannya, lalu mengisi tiap kotak dengan satu barang dari tiap jenis, komponen bekas, obat-obatan lepas, dan barang kebutuhan lama. Di antara tumpukan itu tersimpan beberapa kartu berkah, kartu langka yang menjadi tiket untuk naik kereta dan tinggal di tempat yang lebih aman. Anak itu bertanya mengapa perlu kartu untuk hidup bersama semua orang. Lalu ia dijelaskan bahwa kursi di kereta terbatas, dan dunia luar penuh penyaringan ketat. Hanya yang muda dan terampil yang diterima di pangkalan pengungsi atau zona aman. Mereka yang gagal seleksi atau tak punya keterampilan terpaksa mengambil pekerjaan fisik berisiko, seringkali hanya sekali pakai. Karena itu, kartu berkah menjadi harapan. Siapapun yang cukup beruntung mendapatkannya bisa naik kereta tanpa pemeriksaan, bekerja, atau membantu membentuk regu nomaden. Tingkat atas mendapat pasokan, tingkat bawah mendapat tenaga tambahan, dan para lansia serta anak-anak bisa terus membuat kotak untuk menjaga siklus berjalan. Saat itu, semua orang berbicara penuh semangat, percaya sistem itu akan membawa masa depan yang lebih baik. Setelah kotak berkah semakin populer, lantai bawah makin padat oleh orang-orang yang gagal lolos penyaringan di tempat lain. Banyak dari mereka tak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di kereta. Untuk menampung mereka, para bangsawan membentuk pasukan Bumblebee, menerima siapa saja tanpa pekerjaan tetap. Mereka mengerjakan tugas-tugas alidaya, membangun area reservasi, membantu pertanian, membersihkan jalur kru kargo, hingga menjadi tentara bayaran dadakan. Sebagian besar tetap di kereta industri atau pabrik, mengerjakan pekerjaan serabutan menggantikan mesin rusak. Awalnya sistem itu tampak berjalan baik, namun tanpa penyaringan ketat, jumlah anggota Bumblebee membengkak dan sebagian mulai dianggap tidak disiplin. Anggota kru kargo mengeluhkan sikap mereka, mudah lelah, kurang cocok untuk kerja fisik, bahkan mencoreng reputasi Acha. Ketika kru dari Acha datang ke area reservasi, mereka langsung dicap buruk akibat ulah sebagian Bumblebee. Ketegangan meningkat, ada yang menilai pekerjaan kotor memang perlu, tapi tak seharusnya dibebankan terus-menerus tanpa arah jelas. Tingkat atas dinilai lepas tangan, sementara lantai bawah makin sesak dan tak pernah melihat manfaat nyata dari pembuatan kotak berkah. Meski begitu, para penjaga tetap memaksa produksi dilanjutkan dengan janji bahwa tiket akan semakin sedikit setelah gelombang ini terjual, sehingga pendatang baru berkurang. Di tengah perdebatan dan saling sindir antara kru kargo, penjaga, dan anggota Bumblebee, suasana kerja dipenuhi keluhan. Anak laki-laki itu terdiam,
merasakan sendiri bagaimana pertengkaran kecil, beban kerja, dan stres perlahan berubah menjadi kebencian tersembunyi di antara mereka. Saat anak laki-laki itu berusia 11 tahun, kebencian di lantai bawah telah menyebar kemana-mana, bahkan ke gerbong makan yang dulu terasa aman. Orang dewasa menukar setengah jatah makanan mereka dengan alkohol dan rokok buatan sendiri demi meredakan kecemasan. Sementara anak-anak terpaksa makan di tengah bau asap dan minuman keras. Di meja makan, seorang gadis mengeluh tentang sup ampas kacang dan iri melihat permen yang dibawa anak laki-laki itu. Hadiah ulang tahunnya, percakapan berubah panas ketika anggota Bumblebee menyinggung ibunya, Julie, yang dituduh menyuap penjaga agar anaknya bisa ikut membuat kotak berkah. Anak itu membantah dan akhirnya menyerahkan permennya pada gadis tersebut, di tengah tudingan dan sindiran yang semakin tajam. Tak jauh dari sana, terdengar kabar kematian. Seorang gadis meninggal karena gula darah rendah, 2 lainnya tewas tertimpa reruntuhan saat rekonstruksi, kompensasi pun diduga diselewengkan penjaga, memicu kecurigaan bahwa kematian justru menguntungkan pihak tertentu. Beberapa anggota Bumblebee menyarankan menyuap penjaga agar terhindar dari tugas berbahaya, lalu ketegangan memuncak saat mereka membandingkan makanan mereka dengan jatah kru kargo yang tampak lebih baik, menuduh adanya kebohongan soal janji kehidupan di kereta. Pertikaian hampir pecah, namun Rahel turun tangan. Ia dihormati sebagai pemimpin dan sumber pasokan yang stabil bagi lantai bawah, meski caranya mendapatkan barang selalu menjadi tanda tanya bagi anak laki-laki itu. Rahel mengakui situasi tak bisa dibiarkan, tetapi menolak mogok atau protes karena kereta tetap milik bangsawan. Ia meminta semua orang percaya padanya dan berjanji akan mengakhiri semuanya segera. Di balik itu, semua orang telah terseret oleh kotak berkah, membeli, menjual, atau membuatnya demi bertahan hidup. Sistem itu seperti magnet yang menyeret manusia ke jurang tanpa jalan keluar. Namun di luar kereta hanya tanah tandus dan perjalanan tanpa akhir. Terjebak di antara percaya atau tidak, mereka mempertahankan status quo. Hingga suatu hari, sekelompok orang akan meledak dengan amarah yang terpendam. Dua tahun berlalu, saat anak laki-laki itu berusia 13 tahun, kereta biasa telah menjadi terlalu padat untuk ditinggali dengan layak. Bumblebee terus menerima pendatang baru. Sementara pekerjaan tak pernah cukup, persaingan makin kejam, upah jatuh ke titik terendah, dan kematian akibat kerja dianggap hal biasa. Sebagian bahkan mengejek mereka yang sakit dan tak mampu bekerja. Beberapa orang mencoba keluar dari neraka itu. Ada yang lolos seleksi ke kelompok berprinsip lewat keterampilan atau kekuasaan. Ada pula yang menyuap demi naik menjadi penjaga tingkat atas. Dengan koneksi yang tepat, mereka kebal dari konsekuensi. Sementara itu, yang tak tahan dengan kepadatan memilih meninggalkan Aceh, dan yang kehabisan sumber daya untuk kotak berkah tak tahu harus kemana. Di tengah situasi itu, Asad membangunkan kru untuk menjual 10 batch kotak berkah. Masing-masing 5.000 kotak, 2 kali lipat beban sebelumnya, imbalannya obat-obatan, seperti biasa. Meski diragukan apakah masih ada yang mau menukar obat dengan kotak, Asad bersikeras selalu ada orang serakah yang tertarik. Ketegangan muncul saat mereka membahas para penjaga tingkat atas, disebut bajingan, yang kini mengawasi dengan dalih efisiensi kerja. Dulu mereka hanya memeriksa barang, kini mereka menekan keluhan dengan kekerasan, dan Kapten Nino menegaskan bahwa sebagian penjaga itu adalah orang-orang yang dulu naik lewat kotak berkah dan kini bersikap sombong. Situasi lantai bawah semakin keras dan represif, sementara Rahel belum mengambil langkah nyata selain terus mengucapkan janji yang sama. Rahel menegaskan mereka harus lebih berhati-hati karena tingkat atas sudah mencurigai adanya rencana. Menghadapi bangsawan secara langsung hanya akan memperburuk keadaan, namun Asad mendesaknya bertindak. Orang-orang semakin marah. Para penjaga kini mengubah sistem upah menjadi berbasis kuota. Gagal memenuhi target berarti pulang tanpa apa-apa. Bahkan satu orang gagal bisa membuat semua kehilangan bayaran, lingkungan kerja pun makin memburuk. Setiap pagi, para penjaga bersenjata turun dan memilih puluhan orang untuk bekerja di gerbong industri. Upahnya hanya 2 kali makan dan 1 kupon makanan untuk 12 jam kerja. Tetapi karena dianggap lebih aman, orang tetap berebut. Di dalam gerbong, sekitar 50 pekerja diawasi ketat saat mengolah tumpukan material dan suku cadang. Makanan diganti dengan sup energi instan,
fasilitasnya kumuh, toilet terbuka di sudut dan alat penjernih air hujan yang sering rusak. Anak laki-laki itu bahkan pernah melihat seseorang meninggal akibat air yang tercemar virus punishing. Meski begitu, orang-orang tetap bekerja tanpa henti demi kupon makanan, yang seringkali hanya dibalas dengan IOU dari kru logistik. Sedikit saja melambat, tongkat dan senapan penjaga langsung menghantam. Para penjaga terus menekan pekerja dengan ancaman. Siapapun yang tak menyerahkan hasil sebelum kru kargo pergi akan pulang dengan tangan kosong. Kelelahan membuat para pekerja saling menyalahkan, sementara bangsawan memelintir kebijakan, demi semua orang, menjadi aturan kejam. Semua berhasil atau semua gagal. Para penjaga berdalih hanya menjalankan perintah. Mereka bahkan memoles kekerasan dengan motivasi kosong. Bekerja keras, percaya diri, naiklah jadi penjaga jika tak puas. Kata-kata semangat itu terasa menghina di tengah kuota tak masuk akal dan hukuman kolektif. Kebencian pun menyebar, sebagian pekerja melampiaskannya pada kru kargo yang masih mempromosikan kotak berkah seolah itu jalan menjadi pahlawan. Di sisi lain, anggota kru kargo sendiri terjebak. Mereka tak punya pilihan selain patuh demi keluarga. Semua pihak terperangkap dalam sistem yang sama, seperti gunung berapi yang siap meletus. Rahel berusaha meredakan amarah. Ia meminta mereka melihat melampaui emosi dan menyadari bahwa hierarki acah, aturan-aturan, dan virus punishinglah akar masalahnya, bukan orang-orang yang sama-sama terjebak. Ia menyerukan persatuan dan berjanji suatu hari sistem itu akan dihancurkan. Meski para penjaga sinis berkata mereka bebas pergi, tak ada tempat lain untuk dituju. Banyak yang marah, panik, dan putus asa, membenci tingkat atas, dan diri mereka sendiri karena tak berdaya. Anak laki-laki itu pun hampir tenggelam dalam kebencian yang sama, namun Rahel menahannya sebelum perasaan itu mengakar. Di ujung terowongan, Asad menyuruh semua kembali bekerja dan memberi Rahel lebih banyak waktu. Dalam diam, orang-orang keluar dari kandang kerja mereka, bergiliran menyeka wajah mereka dengan handuk bau, dan mencari pakaian yang mereka tinggalkan berserakan di sekitar tempat itu. Hill menyerahkan kaos yang telah diperbaikinya kepada anak laki-laki itu. Dengan dua jarinya yang hilang akibat kecelakaan saat melarikan diri dari Corrupted, ia kini sensitif terhadap darah dan konflik. Ia berterima kasih karena anak itu telah membantu menyelesaikan kotak berkah, bahkan menawarkan untuk mengajarinya selagi masih mampu. Tiba-tiba musik klasik era zaman keemasan dengan lirik terdengar dari pengeras suara. Para anggota kargo Welan mengeluh, menganggap para bangsawan tingkat atas kembali mengolok-olok mereka dengan siaran pesta yang katanya membawa harapan. Jadi lagu itu justru memicu kejengkelan, mengingatkan jurang antara tingkat atas dan bawah. Saat lagu Burial diputar lagi, kemarahan semakin terasa. Rahel menyindir agar mereka menganggap saja ada bangsawan yang mati. Setelah melaporkan kemajuan misi, Rahel mengajak semua orang bernyanyi bersama, mengubah lagu itu menjadi nyanyian sindiran penuh amarah terhadap kaum bangsawan. Semangat para pekerja bangkit, mereka terus bekerja sambil menyanyikan lirik kasar yang menyuarakan kebencian dan perlawanan mereka. Dan seorang penjaga, bajingan, tiba-tiba muncul di depan mobil dan melayangkan pukulan yang tepat mengenai wajah bocah itu. Pemuda A terbangun di medzone setelah rambut abu-abunya dicabut oleh seorang anak kecil yang mengira ia harus menyingkirkan rambut itu sebelum tumbuh tak terkendali. Setelah salah paham konyol itu berakhir, teknisi kurus menjelaskan bahwa ia memanggil anak tadi karena pemuda A tampak linglung saat pemeriksaan. Saat melihat para pengungsi yang membicarakan kotak berkah, pemuda A mengetahui bahwa mereka bagian dari Aceh yang selamat setelah misi berbahaya bersama Aslam berakhir dengan kehancuran. Lalu teknisi mengungkapkan hal penting. Seseorang telah mengutak-atik mindnya, menyebabkan penyimpangan sebelumnya. Meski ajaib data memorinya tetap utuh, ia juga telah diberi perawatan sederhana untuk membantu memulihkan ingatan. Mendengar itu, bayangan wajah yang tak bisa ia ingat kembali muncul di benaknya. Ia merasa sebagian ingatannya mulai kembali. Setelah dinyatakan stabil, ia berniat pergi mencari seseorang. Namun seorang gadis berambut ungu yang tak dikenalnya tiba-tiba menarik jubahnya dan memohon agar ia tidak pergi. Gadis itu ketakutan dan menangis, mengaku tak ingin ditinggal sendirian meski banyak orang di sekitarnya. Saat ia terisak keras, pemuda A melihat bekas luka di lengannya dan menyadari ketakutannya mungkin berakar pada trauma. Ia ragu, membandingkan dirinya dengan orang-orang di sekitar dan memikirkan Talbot. Akhirnya ia memutuskan untuk tetap tinggal. Lalu gadis itu memperkenalkan diri sebagai Litos. Ketika ia menanyakan nama pemuda A, ia hanya bisa menjawab bahwa ia tidak mengingatnya. Litos terdiam, kembali tenggelam dalam kesedihan di tengah kerumunan.
Medical Center 09 selalu dipenuhi hiruk-pikuk, konstruk dan manusia bercampur dalam satu ruang. Ada yang menahan kaki patah, ada yang terpaku pada terminal, ada yang terbaring tak sadarkan diri sementara dua konstruk berjaga sambil bermain kartu. Di luar aula, para pengungsi berbagi kisah pahit. Ada sebuah pangkalan telah jatuh setelah dijaga 3 hari 3 malam, peralatan dan orang-orang berhasil dievakuasi. Tetapi pertanian dan rumah kaca hancur, Nyonya Bos terinfeksi dan gugur setelah melawan makhluk hetero, tanpa sempat mengganti pakaian pelindungnya yang rusak. Dan pacarnya yang 2 tahun lebih muda bunuh diri setelah evakuasi selesai, tak sanggup menanggung semuanya. Pengungsi lain menceritakan misi daur ulang sumber daya yang berakhir dengan 2 kematian dan 1 kehilangan lengan. Mereka mulai merasakan langsung horor yang sebelumnya hanya berupa laporan, darah dan kematian yang nyata di depan mata. Lalu keputusasaan pun muncul. Monster terus berdatangan tanpa akhir, dan bahkan konstruk yang dipuji hebat pun tak mampu menghentikan arusnya. Mereka percaya satu-satunya harapan adalah seseorang yang mampu mengendalikan para monster itu, karena tanpa itu, semua usaha terasa sia-sia. Memperbaiki bangunan yang akan hancur lagi, menyelamatkan orang yang mungkin tetap mati, dan membunuh musuh yang tak pernah habis. Bahkan seorang konstruk pernah terlihat menangis karena terpaksa membunuh rekan timnya sendiri yang berubah menjadi corrupted. Di tengah percakapan penuh kelelahan dan putus asa itu, pemuda hanya bisa terdiam, dan akhirnya berkata bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang semua ini. Ia teringat kata Lilian, bahwa orang biasa sering berada di pihak yang salah dalam keadilan karena mereka tidak memiliki kekuatan apapun untuk berada di pihak yang benar. Para pengungsi kemudian berbicara tentang harapan pada Ascendant, dan salah satu dari mereka menolak menggantungkan harapan pada satu pihak saja, lalu mengingat seorang wanita bernama Rahel, pemimpin kru kargo yang dulu selalu membantu orang sakit atau mereka yang membutuhkan. Banyak orang berharap Rahel akan memimpin revolusi, namun itu tidak pernah terjadi. Rahel justru mati karena pengkhianatan. Pengkhianat itu adalah anak seorang bangsawan dan Julie, wanita yang memanipulasi laporan keuangan untuk mengantongi sumber daya. Meski Rahel tetap menerima anak itu, ia malah menuduh Rahel dan akhirnya menyebabkan kematiannya. Anak itu kemudian dilempar dari kereta dan mati, lalu namanya disebut Noan. Saat nama itu terdengar, ingatan pemuda mulai kembali, potongan-potongan masa lalu muncul. Ibunya yang memanggilnya Noan, Rahel yang menenangkannya, Hill yang menyuruhnya berhenti menatap orang lain dan melanjutkan pekerjaan. Ia juga mengingat suara tuduhan bahwa ia adalah pengkhianat serta kekacauan yang terjadi setelahnya. Suara-suara lain bercampur dalam kepalanya, membicarakan kebencian pada namanya sendiri, masa lalu yang ingin dilupakan, dan kondisi mindnya yang memburuk. Dalam kekacauan itu, ia menyadari bahwa ia melupakan namanya karena ia membencinya. Nama Noan kembali bergema di pikiran sebelum semuanya tenggelam ketika seseorang memerintahkan untuk membuatnya tertidur. Salju turun deras ketika kereta berhenti di tengah hamparan putih setelah pertempuran memaksanya terhenti. Di tangan Noan masih ada noda darah Rahel. Darah yang terasa hangat namun seakan membakar kulitnya. Dengan langkah-langkah orang yang semakin mendekat dari bawah, Noan berdiri terpaku. Ia menyadari kenyataan yang tak bisa diubah. Ia telah membunuh mentornya sendiri, kapten yang selama ini memimpinnya. Penyesalan sebesar apapun tidak dapat menghapus apa yang telah terjadi. Di tengah detak jantung yang keras mengingatkannya pada perbuatannya, Noan merasa semua yang pernah ada di kereta, hal-hal yang ia cintai maupun benci, seakan lenyap bersamaan dengan kematian Rahel. Saat langit semakin gelap, kenangan masa lalu pecah seperti kaca di pikirannya. Dalam keputusasaan, Noan hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri mengapa semua ini terjadi dan mengapa ia melakukan hal itu kepada kaptennya. Saat Noan berusia 12 tahun di awal musim gugur, ibunya sedang berada di ruang kerja ketika sekelompok penjaga tingkat atas, yang datang untuk menyelidiki dugaan masalah pada laporan keuangan dan sumber daya. Salah satu penjaga menunjukkan identitasnya sebagai pengawal pribadi Sir Aston dan menyatakan bahwa mereka memiliki perintah resmi,
bahkan siap menggunakan paksaan jika diperlukan. Setelah melihat dokumen itu, Ibu Noan sempat terdiam sebelum akhirnya bangkit dari kursinya dan setuju ikut bersama mereka. Saat Noan memanggilnya dengan cemas, ibunya hanya menyuruhnya tetap tinggal dan berkata bahwa ia akan segera kembali, dan ia tak tahu itu adalah janji kosong. Keesokan harinya, ketika ibu tidak juga pulang, Noan mulai berkeliling menanyakan keberadaannya kepada orang-orang di tingkat bawah. Namun yang ia dapatkan justru ejekan dan gosip. Beberapa warga menertawakan ibunya karena dituduh memanipulasi laporan keuangan dan menggelapkan sumber daya. Bahkan ada yang mengatakan mereka sudah lama mencurigainya. Orang lain menambahkan bahwa ibunya mungkin terlibat dengan pihak bangsawan atau bekerja untuk seseorang seperti Ashlar. Apalagi karena ia pernah menikah dengan seorang bangsawan. Mendengar semua itu, Noan hanya terdiam. Ia kemudian menemui Ed dari kelompok Bumblebee dan menanyakan keberadaan ibunya. Ed menjelaskan bahwa banyak orang mengaku telah menemukan bukti terhadap ibunya, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu untuk siapa ia bekerja. Dengan cemas, Noan kembali bertanya apakah Ed tahu di mana ibunya berada dan apakah ia bisa pergi menemuinya. Dengan instruksi Ed, Noan berkeliling hingga tiba di bagian tengah Aslam, tempat yang dulu disebut gerbong kargo sebelum dipenuhi tumpukan barang. Di ruang penyimpanan kecil yang remang-remang, ia melihat ibunya duduk dikelilingi para penjaga. Noan memanggilnya dan bertanya apakah tuduhan orang-orang tentang dirinya benar. Julie justru menanyakan apakah Noan masih percaya padanya. Ketika Noan menjawab iya, Julie tersenyum tipis di balik topengnya. Noan kemudian meluapkan perasaannya. Ia bercerita bagaimana orang-orang selalu menertawakan dan menghina ibunya, menyebutnya monster atau penyihir. Ia bahkan tidak tahu bagaimana membela karena ia sendiri tidak pernah melihat wajah ibunya. Julie menyuruhnya tidak menangis dan mengatakan air mata tidak ada gunanya. Saat Noan kembali menanyakan kebenarannya, Julie mengaku bahwa semua itu memang benar dan ia melakukannya demi masa depan yang lebih baik. Noan tidak mengerti, tetapi Julie berkata suatu saat dia akan memahaminya. Ia mengakui telah melewati batas. Namun jika itu bisa membawa masa depan yang lebih baik bagi orang lain, ia bersedia menanggung konsekuensinya. Karena yang paling ia khawatirkan hanyalah Noan. Noan lalu bertanya apakah ibunya benar-benar peduli padanya. Mengungkapkan bahwa selama ini ia selalu merasa seperti beban. Julie terdiam dan menanyakan mengapa ia tidak pernah mengatakannya. Dan Noan menjawab karena ibunya tidak pernah mendengarkan. Ketika Noan menanyakan kapan ibunya akan kembali, Julie hanya berkata pelan bahwa ia minta maaf. Itu pertama kalinya Noan mendengarnya meminta maaf. Dengan suara gemetar, Julie mengatakan ada sesuatu yang ingin ia sampaikan sebelum terlambat. Dengan mata Noan tertuju padanya, Julie perlahan melepas topengnya. Julie akhirnya memperlihatkan wajahnya kepada Noan. Wajah itu dipenuhi bekas luka, matanya tampak kosong, dan tangannya berwarna biru keunguan dengan kuku yang sangat pucat. Saat ditanya apakah ia masih mengenalinya, Noan hanya memanggilnya ibu. Tak mungkin ia tak mengenali wajah yang sangat mirip dengan dirinya. Julie bertanya apakah Noan takut melihat wajahnya. Namun Noan mengatakan ia hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Julie lalu menjelaskan bahwa bekas luka dan keadaan yang ia alami sekarang adalah akibat dari kesalahan yang ia buat selama ini, termasuk cara ia memperlakukan Noan. Ia mengakui selalu mencoba melindungi Noan dengan caranya sendiri, memakai topeng, menjauhkan diri, dan meninggalkannya sendirian di rumah agar orang lain tidak menyakitinya. Namun kini ia menyadari bahwa semua itu justru berakhir menyakiti Noan. Julie mengatakan bahwa ia sering membayangkan seperti apa hidup Noan jika lahir di keluarga yang lebih baik. Hidup normal tanpa harus khawatir tentang makanan, dan bebas menggambar apapun yang ia suka. Ia selalu merasa bersalah karena membawa Noan ke tempat yang keras ini, tetapi ia tidak pernah menyesal telah membesarkannya. Baginya, Noan adalah anak yang kuat dan luar biasa. Julie juga mengatakan bahwa meskipun orang-orang memanggil Noan monster, monster tidak selalu berarti sesuatu yang mengerikan. Ia berharap Noan bisa hidup bahagia seperti tokoh dalam buku, Shrek, yang ia sukai saat kecil. Namun setelah itu ia mengakui bahwa ia akhirnya menyadari ada terlalu banyak kesalahan yang tidak bisa ia perbaiki lagi. Sebelum para penjaga datang, Julie buru-buru memberitahu bahwa ia telah menyimpan semua sumber daya di dalam sebuah kotak di rumah, dan kuncinya tersembunyi di meja kantornya. Persediaan itu harus digunakan dengan bijak sampai Rahel kembali. Ketika Noan bertanya bagaimana dengan dirinya, Julie mengatakan bahwa ia harus tetap tinggal di sana dan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Noan memohon agar mereka meminta maaf kepada orang-orang dan memulai hidup baru.
Tetapi Julie mengatakan kesempatan itu sudah hilang. Ia merasa hidupnya hanya dipenuhi kompromi dan kesalahan yang terus menumpuk. Ia kemudian memberi pesan terakhir agar Noan tumbuh dewasa, bertahan hidup, dan menjadi orang yang ia inginkan, serta tidak mengulangi kesalahan yang pernah ia lakukan. Ketika para penjaga datang dan waktu mereka habis, Julie kembali memakai topengnya dan mengucapkan selamat tinggal sambil mengingatkan lagu pengantar tidur yang dulu ia nyanyikan. Saat Noan diseret pergi oleh para penjaga, ia akhirnya menyadari bahwa ini adalah perpisahan mereka. Dengan putus asa ia berteriak dan mencoba melepaskan diri karena masih banyak hal yang ingin ia katakan kepada ibunya. Tetapi para penjaga menahannya dengan kasar. Di tengah kekacauan itu, Julie hanya bisa menatapnya dari jauh dan berbisik pelan, meminta maaf kepada putranya. Para penjaga melemparkan Noan yang tak sadarkan diri kembali ke kereta biasa dan menguncinya di sana. Keesokan malamnya, anggota kru kargo datang untuk mengumumkan bahwa Julie telah meninggal. Dokter menyatakan penyebab kematiannya adalah keracunan makanan karena mengonsumsi makanan kadaluarsa, penyebab yang sering terjadi pada orang-orang di tingkat bawah. Noan tidak yakin dengan penjelasan itu. Ia berdiri di tengah orang-orang dengan perasaan bersalah dan penyesalan. Tetapi tidak ada yang memberinya jawaban. Hanya tatapan dingin dari mereka yang memandangnya dengan sinis. Dalam keputusasaan, Noan kembali ke buku-bukunya dan mencari informasi melalui terminal. Setelah menelusuri berbagai data, ia menemukan entry tentang keracunan nitrit yang memiliki gejala sianosis, perubahan warna kulit menjadi kebiruan. Hal itu mengingatkan pada jari ibunya yang berwarna keunguan sebelum meninggal, membuatnya mulai bertanya-tanya apakah itulah yang sebenarnya membunuh Julie. Tidak lama setelah itu, orang-orang yang mengaku sebagai pengawal pribadi Aston mengumumkan hasil penyelidikan. Mereka menyatakan bahwa Julie bekerja sama dengan beberapa bangsawan dan anggota kru kargo untuk menggelapkan sejumlah besar sumber daya. Namun penyelidikan berhenti sampai di sana karena Julie telah meninggal selama persidangan, sehingga lokasi sumber daya yang digelapkan tidak pernah ditemukan. Para anggota kru kargo yang terlibat juga telah dibungkam, menghapus hampir semua petunjuk yang tersisa. Banyak orang akhirnya membayar harga mahal atas kasus ini, kecuali bangsawan yang menjadi dalang di baliknya, yang meskipun namanya sudah menjadi rahasia umum, tetap tidak mengubah apapun di dalam kereta. Sebulan pun berlalu setelah kematian ibunya. Noan berusaha menghemat makanan yang tersisa, tetapi persediaannya tetap habis hanya dalam 15 hari. Tanpa pilihan lain, ia meninggalkan tempat tidur kayu yang selama ini menjadi rumahnya untuk mencari bantuan. Banyak orang menolak karena membenci ibunya yang dituduh bekerja sama dengan kalangan atas, dan kebencian itu juga diarahkan kepadanya sebagai putra Julie. Namun di antara mereka, masih ada beberapa orang yang pernah dibantu oleh ibunya di masa lalu. Karena rasa terima kasih, mereka memberinya sedikit makanan dan bantuan. Berkat bantuan kecil dari orang-orang itu, Noan berhasil bertahan hidup sampai Rahel akhirnya kembali ke kereta dari misi darurat. Noan tidak pernah melupakan ekspresi Rahel hari itu. Biasanya Rahel selalu tenang, tetapi saat itu ia menggertakkan gigi dan mengepalkan tangannya begitu kuat hingga kuku melukai telapak tangannya sendiri. Noan ingin menanyakan apa yang sebenarnya menyebabkan ibunya berakhir tragis. Namun ia tidak sanggup mengucapkannya karena tahu kesedihan Rahel bukanlah kepura-puraan. Rahel meminta maaf karena tidak bisa melindungi Julie akibat harus pergi dalam misi darurat. Ia kemudian berjanji akan melatih Noan mulai hari itu agar mampu melindungi dirinya sendiri. Rahel menegaskan bahwa Noan harus terus hidup, membebaskan orang-orang dari penindasan, dan memastikan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Noan pun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berjanji akan tetap berada di sisi Rahel, serta membantu membebaskan semua orang dari penindasan. Rahel segera mulai melatih Noan di atap kereta. Ia menegaskan bahwa mereka tidak punya waktu untuk menunggu tubuh Noan pulih sepenuhnya, sehingga ia harus belajar bertarung menggunakan teknik secepat mungkin. Noan berlatih tanpa henti, sementara Rahel terus mendesaknya untuk bergerak lebih cepat dan menjadi lebih kuat. Di tengah latihan keras itu, Noan teringat kata-kata ibunya bahwa dirinya hanyalah manusia biasa. Ia harus menjadi kuat seperti orang lain, melalui darah dan keringat, tanpa jalan pintas. Rahel bahkan memperingatkannya bahwa jika ia berhenti, ia hanya akan bernasib sama seperti ibunya dan mati kelaparan. Rahel kemudian pergi menjalankan misi selama sebulan dan memberi Noan target yang harus dicapai sebelum ia kembali.
Setelah ia pergi, Noan yang kelelahan akhirnya menangis sendirian di tengah angin kencang, meluapkan rasa sakit, kesedihan, dan kelemahan yang ia rasakan. Teringat kata-kata ibunya tentang kompromi dalam hidup, Noan menyadari bahwa meskipun ia bukan orang istimewa, ia tetap harus terus maju. Dengan tekad yang tersisa, ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah. Saat kembali ke kereta di tengah hujan deras, Noan melewati kerumunan orang yang masih membicarakannya dan mempertanyakan keputusan Rahel yang melatihnya. Mereka menganggap Noan hanya menjadi beban dan seharusnya mengganti kesalahan ibunya dengan bekerja. Noan menunduk dan berjalan melewati mereka tanpa berkata apapun. Namun di lantai bawah, ia melihat seorang anak seusianya tergeletak di tanah dengan tubuh penuh luka dan kaki yang dipenuhi bekas cedera lama. Sementara para penjaga terus menendang dan memukulinya. Orang-orang di sekitar hanya menonton tanpa berani ikut campur karena kekuasaan para penjaga yang semakin besar. Awalnya Noan berniat mengabaikan kejadian itu dan pergi, tetapi ketika melihat tangan anak itu yang gemetar karena kedinginan, ia teringat kata-kata ibunya tentang Aslam sebagai jurang beku tempat semua orang perlahan mati oleh dingin. Menyadari kenyataan pahit itu, Noan berhenti melangkah, meski tahu konsekuensinya, ia akhirnya berbalik kembali menuju kerumunan dengan senjata di tangannya. Noan berteriak menghentikan para penjaga yang memukuli anak cacat itu. Penjaga tingkat atas mengejeknya dan mengingatkan bahwa tidak ada Rahel yang akan menyelamatkannya kali ini. Saat penjaga itu hendak menangkapnya, Noan tiba-tiba menembak lebih dulu, pelurunya mengenai topeng pelindung penjaga dan melukainya. Meski mengaku tidak sengaja, Noan tetap mengancam akan menembak lagi jika mereka tidak berhenti. Dengan marah dan penuh frustrasi, Noan menantang mereka, menyebut tindakan menyakiti orang cacat sebagai sesuatu yang jauh lebih gila daripada dirinya yang mencoba menghentikannya. Penjaga itu pun murka dan mengangkat senjata bersiap menyerang Noan. Kapten kargo Nino tiba-tiba menghentikannya. Ia datang bersama belasan anggota kru kargo lain. Penjaga itu kesal karena mereka kembali ikut campur. Sementara Kapten kargo Shauna menanggapinya dengan sindiran santai. Shauna mengingatkan bahwa mereka semua pada dasarnya hanya bawahan yang bisa digantikan kapan saja oleh tuan mereka. Ia juga menyinggung bahwa penjaga itu kini sendirian. Sementara rekan-rekannya telah pergi, menyadari situasinya tidak menguntungkan, penjaga itu mulai ragu untuk melanjutkan pertikaian. Namun sebelum pergi, penjaga itu menuduh Noan sebagai anak pengkhianat yang memiliki hubungan dengan kelompok Ashlar. Shauna berpura-pura menerima alasan itu dan mengatakan mereka akan segera menyingkirkan anak itu dari sana. Mendengar itu, penjaga tingkat atas akhirnya pergi sambil mengumpat. Setelah penjaga itu pergi, Nino langsung menghampiri Noan dan menampar wajahnya. Dengan marah ia menegur Noan karena bertindak ceroboh dan hampir menyeret semua orang ke dalam masalah. Ia mengingatkan bahwa para penjaga akhir-akhir ini semakin brutal, dan jika mereka terlambat sedikit saja, Noan dan anak yang ia lindungi pasti sudah mati. Noan menjawab bahwa ia sudah melihat kekejaman para penjaga, dan karena itu ia ingin menghentikannya. Namun Nino menegaskan bahwa menjatuhkan satu penjaga tidak berarti ia bisa menghadapi semua orang yang akan datang kemudian. Ia juga menekankan bahwa Julie dan Rahel tidak membesarkannya untuk mati sia-sia. Shauna kemudian menyela, mengatakan bahwa sebenarnya Nino sendiri pasti akan bertindak jika Noan tidak melakukannya lebih dulu. Meski begitu, Nino tetap memperingatkan Noan agar mengingat betapa mudahnya seseorang berubah dari pahlawan menjadi korban hanya dalam sekejap. Noan akhirnya meminta maaf, sementara Shauna menjelaskan bahwa Nino hanya khawatir sesuatu yang buruk terjadi padanya. Setelah itu Nino pergi dengan kesal, dan Shauna menepuk bahu Noan sambil bercanda bahwa tanpa ibunya, ia tampaknya semakin sulit menahan diri. Ia menenangkan Noan bahwa paling buruk ia hanya akan dimarahi Rahel ketika kembali, lalu Shauna pun pergi. Setelah kerumunan bubar, seorang wanita tua Hill keluar dari sudut gelap dan segera memeriksa keadaan Noan dengan cemas. Ia meminta maaf karena terlalu takut untuk membantu saat kejadian tadi. Hill kemudian membantu anak cacat yang diselamatkan Noan berdiri dan melihat bahwa bahunya terluka cukup parah.
Anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Field dan berterima kasih kepada Noan karena telah menolongnya. Ia menjelaskan bahwa kakinya cacat setelah diserang robot tukang kebun, dan meskipun dokter sudah menjahit lukanya, kakinya tidak pernah pulih. Field juga mengatakan bahwa ayahnya sedang pergi bersama kru, sehingga untuk sementara ia sendirian. Hill memperingatkannya agar tidak lagi berurusan dengan para penjaga karena mereka bisa saja membalas dendam. Ketika ditanya tempat tinggalnya, Field mengaku ayahnya belum menemukan tempat tidur untuk mereka, sehingga ia biasanya hanya duduk di tempat itu. Hill menawarkan berbagi bangku jika perlu, tetapi Noan memutuskan mengajak Field pergi. Saat Field bertanya mereka akan pergi kemana, Noan mengatakan bahwa ia akan membawanya ke base rahasia, lalu mengulurkan tangannya kepada Field. Setelah kembali dari misinya, Rahel memanggil Noan dan mengatakan bahwa ia sudah mendengar semua kejadian yang terjadi. Ia menebak Noan tidak akan meminta maaf, tetapi Noan tetap meminta maaf, namun hanya karena Rahel, bukan karena penjaga yang ia lawan. Mendengar itu, Rahel menghela napas dan mengatakan bahwa sikap Noan sangat mirip dengan ibunya Julie. Rahel menjelaskan bahwa Julie juga akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih keras, dan mengingatkan bahwa nasihat Julie tentang berkompromi sebenarnya bertujuan untuk melindungi diri. Ia lalu meminta Noan berjanji untuk tidak lagi terlibat dalam masalah seperti itu, namun Noan menolak menganggapnya sebagai masalah kecil, karena Field bisa saja mati jika ia tidak ikut campur. Rahel kemudian menjelaskan bahwa penjaga yang dihadapi Noan sebenarnya adalah penjaga palsu, orang yang menyamar dengan seragam penjaga untuk memanfaatkan kekuasaan mereka. Ia mengatakan kasus seperti itu kadang terjadi karena identitas penjaga sulit dikenali di balik perlengkapan pelindung. Rahel berjanji akan melaporkan hal ini kepada para bangsawan agar diselidiki. Meski begitu, Rahel tetap memperingatkan Noan bahwa tindakan seperti itu sangat berbahaya jika suatu saat ia berhadapan dengan penjaga yang asli. Namun Noan bersikeras bahwa tindakannya bukan emosi sesaat, melainkan keputusan yang sudah ia pikirkan matang-matang. Ia bahkan mengatakan akan melakukan hal yang sama lagi jika melihat kejadian serupa. Noan kemudian mengungkapkan kemarahannya terhadap sistem yang membiarkan orang seperti ibunya dibunuh tanpa keadilan, serta membiarkan orang lemah diperlakukan semena-mena. Mendengar itu, Rahel akhirnya menyadari bahwa tindakan Noan bukan sekadar ledakan emosi, melainkan pilihan yang sadar. Rahel lalu menjelaskan bahwa ia tidak meminta Noan menyerah pada keadaan, melainkan belajar bertindak lebih cerdas. Mereka bukan pahlawan yang bisa melawan semuanya secara langsung, sehingga mereka harus menunggu waktu yang tepat untuk melawan. Lalu Noan akhirnya mengangguk dan menerima nasihat itu. Field menanyakan hasil pertemuan Noan dengan Rahel dan apakah ia masih akan dihukum. Noan menjelaskan bahwa penjaga itu ternyata palsu, sehingga ia tidak mendapat hukuman. Field terkejut, karena kejadian seperti itu hampir tidak pernah terjadi di area reservasi tempat asalnya. Ia kemudian menceritakan bahwa penyaringan untuk masuk ke area reservasi sangat ketat. Pernah ada seorang pelamar yang melukai pesaingnya demi lolos seleksi, namun akhirnya ditangkap oleh para konstruksi dan terluka parah akibat punishing. Meski sempat diberi serum oleh makhluk buatan, pria itu mengembalikannya keesokan hari dan memilih mati karena tahu nasib tidak akan berubah. Dari situ Field menjelaskan bahwa dunia luar sangat keras, penyaringan yang ketat memang menjaga ketertiban, tetapi juga membuat mereka tidak bisa menolong semua orang. Ia dulu berharap Acha adalah utopia bergerak seperti yang ayahnya katakan, tempat yang membawa bantuan bagi semua orang. Namun setelah melihat kenyataannya, Noan mengatakan bahwa tempat itu sebenarnya tidak berbeda dengan dunia luar. Semua orang hanya berusaha bertahan hidup, bahkan jika harus mengorbankan orang lain. Setelah diketahui memiliki hubungan dengan para bangsawan, orang-orang mulai menjaga jarak dan memperlakukan Field secara berbeda. Karena kondisi tubuhnya lemah dan sering demam, Noan memintanya lebih sering tinggal di penyimpanan buku agar tetap aman. Di tempat tersembunyi itu, mereka saling membantu untuk bertahan hidup jauh dari pandangan orang lain. Namun setelah konflik Noan dengan penjaga, pandangan orang-orang terhadap Noan juga mulai berubah. Kapten Kargo Shauna menemukan Noan yang kembali duduk sendirian di sudut gelap seperti biasanya, lalu langsung menyeretnya ke ruang makan kru kargo. Ia mengatakan bahwa Noan adalah bagian dari kru kargo dan tidak masuk akal jika ia terus menyendiri seperti itu. Tapi Noan merasa ragu, karena ia yakin masa lalu Julie masih membuat orang-orang menjauh darinya. Para anggota kru kemudian menjelaskan bahwa mereka sebenarnya sering membicarakan Noan saat makan, bukan untuk menjelekkan,
tetapi karena penasaran dan mencoba memahami dirinya, terutama karena ia sudah bergabung dengan kru sejak sebelum berusia 13 tahun, selalu bersama Rahel, dan memiliki latar belakang yang rumit karena Julie. Mereka juga mengira dulu Rahel hanya mempertahankan Noan karena hubungannya dengan Julie. Namun setelah melihat bagaimana Noan membela Field dan bagaimana Rahel mendukungnya, mereka mulai yakin bahwa Noan jelas berbeda dari ibunya. Noan terdiam mendengar itu, ia menyadari bahwa sebelum ibunya meninggal, ia hampir tidak tahu apapun tentang dunia di luar rumah. Ia terlalu sibuk membaca buku, sementara ibunya selalu melindunginya dan tidak membiarkannya keluar karena menganggap dunia terlalu berbahaya. Kini Noan mengerti bahwa ia tidak bisa terus menghindari orang lain, terutama ketika keadaan semakin sulit dan ia tidak mungkin bertahan sendirian. Setelah ragu sejenak, Noan akhirnya mengangguk dan menerima ajakan mereka untuk mencoba bergaul. Shauna lalu menjelaskan bahwa bergaul sebenarnya sederhana, membantu ketika diminta bantuan, dan memberitahu orang lain ketika dirinya membutuhkan bantuan. Noan pun duduk bersama mereka dengan sikap canggung namun formal, lalu mengucapkan terima kasih kepada semua orang.